Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Subhana Afifi dan siapa ini? Saya Ratna. Mbak Ratna ya. Kami berdua semester ini mengampu mata kuliah IMC, Integrated Marketing Communication, di program studi Ilmu Komunikasi UII ya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana komunikasi pemasaran begitu ya. Mengapa marketing penting ya. Why marketing matters ya. Kemudian tentang new marketing communication di era digital ini, kecenderungannya bagaimana, kemudian juga tentang branding. Nah, di pertemuan ini kayaknya kita perlu mendiskusikan ini Mbak Ratna ya, bagaimana kita bisa memahami perilaku customer yang berubah gitu ya. Bagaimana memahami perilaku konsumen yang berubah. Benar. Ya. Dengan segala macam perubahan dan karakteristiknya lah ya. Benar. Bagaimana itu bisa difahami, diketahui, kemudian kita nanti bisa merancang strategi komunikasi yang tepat. Kan kira-kira begitu ya. Nah, benar. Ini Mbak Ratna nih ahlinya nih, gimana memahami customer. Kira-kira gimana Mbak? Iya, saya kalau berbicara memahami perilaku konsumen, ini adalah tugas seumur hidup seorang marketer. Waduh. Karena memang setiap saat berubah. Tidak usah menunggu satu dasawarsa, tapi ketika ada satu media sosial yang booming, ini butuh butuh kalau tadi kita diskusi ada riset yang perlu mendalam tentang bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau sekarang mungkin paling gampang dipahami kenapa, karena memang kurang lebih perilakunya sama, tapi kita harus tahu setelah itu ada apa. Contoh kemudian pertama kali bangun tidur apa yang dilakukan, apa ketika membuka handphone, lalu aplikasi apa yang pertama kali dibuka gitu. Jadi kan di handphone tuh ada aplikasi ABC gitu. Nah, itu sudah bisa kelihatan. Bahkan ada yang namanya memori sendi, memori di tangan kita. Kita tuh kebiasaan mencetnya apa gitu. Apakah kemudian kita langsung mencet WhatsApp atau mencet Instagram atau mencet Facebook atau mencet Twitter dan lain sebagainya. Atau TikTok kan malah pagi-pagi. Atau TikTok karena pengen tahu yang trending atau yang banyak. Nah, itu menarik karena pada akhirnya itu harus dipelajari para marketer produk sesuai dengan segmennya. TikTok segmennya siapa? Kalau kemudian Facebook segmennya siapa? Termasuk kemudian bagaimana dia pada akhirnya ketika lihat brand, brand ini rame nih. Kemarin ada mahasiswa saya bertanya, Bu, kenapa iklan di TikTok ini brandnya banyak sekali? Itu apakah kemudian menjadi salah satu cara untuk promosi gitu? Tergantung pertanyaannya. Teman-teman di situ sebagai customer produk tersebut apa enggak? Kalau customer produk tersebut ya berarti cocok, kalau enggak ya enggak gitu. Karena memang media sosial itu kan pada akhirnya menunjukkan customer mana yang akan ditembak gitu. Nah, cuman kemudian setelah itu proses pengambilan keputusannya iya beli enggak? Pertanyaan besar. Jangan-jangan cuman kepo aja gitu ya, tapi nggak beli. Benar, jangan-jangan cuma nge-like, jangan-jangan cuma follow, tapi nggak beli. Nah, yang perlu kita bahas bersama adalah dari customer itu tahu, kemudian dia kenal, suka, pertanyaannya beli atau tidak. Betul. Setelah beli, apakah beli lagi atau tidak? Repeat order atau enggak? Repeat order apa enggak gitu. Setelah beli lagi, apakah dia ngasih tahu teman, saudara, loyal atau tidak ya? Loyal apa tidak? Bahkan kita mengenal ada namanya review atau referensi, karena pentingnya kita itu tanya atau kemudian dapat referensi dari teman itu penting. Nah, jadi proses pengambilan keputusan itu nggak sesimpel brand kita pasang baliho di Jalan Kaliurang kemudian orang beli, nggak sesimpel itu. Gitu. Berarti di situ kata kuncinya kalau bicara perilaku konsumen ini sebuah tahapan begitu ya, tahapan yang dilalui konsumen sebagai pengguna akhir begitu ya, sebelum melakukan pembelian produk atau jasa ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang mungkin harus difahami kawan-kawan ya, kenapa misalnya customer itu membeli sebuah produk barang atau jasa gitu. Kira-kira yang jadi pertimbangan biasanya apa Mbak sekarang dengan customer yang berubah ini? Ya, jadi menariknya ternyata sebelum membahas customer ada satu lagi pihak yang menentukan. Contohnya kayak susu bayi.
Yang minum bayi, tapi yang menentukan ibunya. Nah, bisa jadi bapaknya juga bapaknya juga. Jadi ternyata gimmick marketingnya atau gimmick promosinya itu nggak perlu kita ngasih mainan bayi. Karena yang ke supermarket ibunya atau bapaknya. Betul. Sehingga kemudian beberapa brand susu itu iklannya adalah token listrik. Jadi sesederhana kita harus tahu end of produknya itu siapa, tapi pengambil keputusannya itu siapa. Betul. Nah, kalau tadi terkait dengan lalu sekarang bagaimana ini untuk menentukan? Salah satunya sekarang memang harga itu signifikan, walaupun tidak selalu. Itulah kenapa sekarang banyak 500.000 strip 299 gitu. Padahal harga aslinya ya 300.000. Cuma memang gimmick marketing itu ternyata secara psikologis, karena setelah saya baca behavioral itu sangat dekat dengan psikologis ternyata. Oh gitu ya. Jadi orang itu ternyata seneng kalau lihat tulisan sale di tengah selasar mall itu dengan tulisan 50% plus 20%, itu bukan 70%. Betul. Berarti kata kuncinya juga bisa memahami sebenarnya yang membuat mereka membeli itu apa gitu ya. Bisa saja kan pilihannya kalau bicara 5W 1H gitu ya. Bisa saja Y-nya itu kan mungkin benar-benar kebutuhan, need ya, bisa jadi. Tapi mungkin status sosial, jelas kan? Bisa juga mungkin sekedar tujuan untuk memberikan hadiah atau apapun begitu ya. Sehingga bisa saja ini menjadi penting untuk difahami kan, terkait juga dengan selera, dengan gaya hidup mereka ya, atau mungkin dengan event-event tertentu ya. Mungkin dia nggak butuh, tapi karena suasana lingkungan begitu sedang ada mungkin event religius ya, lebaran dan seterusnya, atau mungkin ada special occasion ya, ada waktu-waktu tertentu. Nah ini yang saya kira para marketer perlu mempelajari itu ya, untuk mengembangkan program komunikasi pemasaran. Karena memang ketika kita tidak tepat melihat customer, pada akhirnya program komunikasi pemasaran tidak tepat sasaran dan berdampak pada, mohon maaf, buang-buang uang gitu. Betul. Itu sangat banyak. Karena pada akhirnya memang customer itu pada akhirnya tidak tahu brand itu. Kan cuma asal begitu ya? Cuma asal, karena satu produk itu kan punya banyak, dia punya kompetitor banyak. Kalau kompetitornya yang menonjol A, ya orang akan larinya ke A. Bukan berarti produk yang lain itu jelek, enggak. Sesimpel yang A lebih pintar mencari meramu ya, kita enaknya mengatakan meramu semua tadi, integrasinya saling terkait gitu. 11 itu tidak semua laku, Pak. Hanya beberapa marketplace aja yang cukup signifikan dengan promo 11 gitu. Nah, itu kan ternyata menunjukkan bahwa ternyata gimmick marketing itu harus terintegrasi tadi. Iya, betul ya. Nah, berarti kalau dengan memahami perubahan perilaku customer ini menjadi penting ya. Cuma pertanyaannya kemudian cara kita tahu itu bagaimana, Mbak? Memang harus riset begitu ya? Atau bagaimana? Kita belajar juga kan tentang riset pemasaran ya, riset marketing begitu, riset pasar sendiri, riset marketing sendiri gitu ya, karena pasar bisa saja lebih fokus dibanding pemasaran secara umum begitu ya. Nah itu bagaimana cara melakukan? Data itu nggak bohong sih Pak. Gitu ya? Data itu nggak bohong, karena angka-angka itu selama kita objektif melihat, tidak suka nggak suka ya Pak, kita melihat data tidak bohong, dan data itu juga harus kita pastikan bahwa pasar yang kita tuju itu sesuai dengan produk. Karena banyak sekali kasus produknya segini tapi kemudian dia nyarinya pangsanya beda. Nah itu kan kemungkinan besar salahnya di riset menentukan produk dan customer dulu. Nah itu kan ternyata harus di riset. Setelah ketemu yang pas ternyata barulah masuk ke strategi. Artinya kompetensi kawan-kawan mahasiswa sekarang ini, kompetensi riset itu penting gitu ya di dunia marketing ya. Jadi kita bagaimana bisa melakukan riset. Riset itu bisa kuantitatif, kualitatif, begitu ya. Bisa mungkin secara konvensional yang kita lakukan ya, dengan interview, menyebarkan kuesioner dan sebagainya. Tapi juga bisa juga, misalnya sekarang kan trennya big data ya. Kita bisa melakukan riset dengan memanfaatkan big data, begitu, menganalisis data-data di sosial media untuk membuat strategi tadi ya, membuat strategi komunikasi pemasaran. Angka-angka di sosial media itu cukup bisa jadi referensi atau rujukan ketika engagement itu berbicara.
Jadi berapa kali dia nge-like, berapa kali dia posting jam berapa, dan DM itu masuk, itu kan ternyata menarik. Walaupun algoritma media sosial itu kalau saya bisa bilang cepat banget berubah. Jadi harusnya jangan hanya belajar algoritma saja, belajar tadi yang Pak Subhan infokan di awal bahwa intinya sama, tapi nanti inti IMC-nya sama. Tapi memang ketika sudah bicara hal yang lebih spesifik media sosial mana ini kan beda-beda ternyata. Nah ini kan satu hal yang menjadi preferensi teman-teman. Gitu. Nah data itu bisa didapat dari mana saja. Dari yang paling dekat, kita punya media sosial apa, dibuka datanya, terus kemudian tadi dari media sosial kita lihat ke customer. Customernya berbicara apa. Nah, barulah nanti ketemu strategi. Jadi runtutan kita belajar IMC ini ternyata ini ya menarik ya alurnya ya. Kan kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas why marketing matters ya, kenapa penting. Kemudian tren new marketing communication ya, tren digital. Kemudian kita bicara branding ya kan. Setelah branding kita juga punya materi tentang customer relationship management ya, membangun hubungan yang baik dengan customer, termasuk tadi memahami customer behavior ya kan, memahami bagaimana perilaku customer, bagaimana mereka melakukan proses pembuatan keputusan dalam pembelian ya. Sampai kemudian melakukan riset ya, kalau serius begitu ya. Nah ini, dan itu harus Pak, kalau saya bisa mengatakan itu harus. Membaca data statistik media sosial aja itu sudah cukup sebenarnya. Maksudnya bukan sudah cukup, tapi itu minimal. Minimal barulah kalau memang sudah serius, harusnya lanjut ke customer market, riset tentang customer mengenai market produk. Nah ini teman-teman saya kira penting ya, menguasai kemampuan riset ya. Kita ada banyak mata kuliah riset, tapi ini nanti bisa diaplikasikan pada riset pemasaran begitu ya, untuk menjadi dasar dalam membuat strategi. Nah setelah melakukan riset, itu kan kemudian tahapannya adalah bikin strateginya ya. Bikin strateginya itu bisa saja kita merancang integrated marketing communication plan ya, merancang rencananya ya, analisis situasinya, kemudian tujuan objektifnya mau kemana, strateginya bagaimana. Nah salah satu bagian penting dari strategi itu kan masalah media buying ya, media buying dan planning begitu ya. Media planningnya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Mbak prinsip-prinsip pentingnya memang, dalam media buying dan media planning. Media planning ini sangat terkait dengan budgeting tadi ya Mbak, karena memang bagi saya memang lebih baik kita tahu kita itu kita di tahap mana ini. Karena kalau ngomongin branding ini kan sebenarnya panjang. Kalau masih di tahap paling bawah unaware brand, ya jangan minta di top of mind gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Menyesuaikan objektifnya tadi ya, tujuannya apa ya. Teman-teman harus tahu kalau produknya masih di unaware brand, ya minimal kita harus naik sedikit ke gimana caranya brand itu terlihat. Kalau kemudian sudah sampai ke top of mind, gimana caranya mempertahankan. Nah, barulah kemudian kita bisa menentukan media planning and buying tadi. Nah, jadi memang brand ini kalau buat beberapa produk seperti Lifebuoy dan Pepsodent, ya ini top of mind gitu, hanya sustainable aja. Artinya menyesuaikan media yang dipakai ini ya hitung-hitung lah kira-kira begitu ya, nggak boleh sembarangan. Ketika sudah sampai top of mind ya teman-teman tahu harus mana gitu. Nah, tapi menurut saya sih ketika sekarang berbicara media buying and planning, budgeting penting. Gitu. Dan penyesuaian budgeting ya? Penyesuaian budgeting itu tentu saja harus tahu data. Wah ini Pak, data ini tidak bohong karena pada akhirnya ketika kita mau beli slot di jam 11 pagi, kita harus tahu berapa banyak orang yang nonton. Gitu. Berapa banyak pada akhirnya orang yang nonton di jam itu, dan pada akhirnya kita bandingkan dengan malam. Angkanya sama, tapi kemudian mana yang lebih mana yang lebih bagus gitu. Nah, gitu. Saya kira ini poin yang penting ya, media buying dan planning ini. Nggak bisa lepas itu. Kita bahas juga di kelas ya tentang bagaimana merencanakan penggunaan media, termasuk mengelola budgetingnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini kan puncaknya dari kita belajar IMC ini kan memahami IMC tools itu sendiri ya. Jadi toolsnya apa? Bauran promosi atau bauran dari komunikasi pemasaran terpadu itu sebenarnya apa gitu ya. Dan ini yang mungkin penting buat kita ya, buat mahasiswa, buat kita semua,
memahami jenis-jenisnya, ya, kemudian kapan itu dilakukan atau digunakan strategi itu, dan juga nanti pada akhirnya bisa juga melakukan mungkin ada case study yang bisa kita kaji ya dari sebuah brand atau produk yang menarik untuk dikaji gitu ya. Nah, ini kalau bicara IMC tools ya, kan ada apa aja tuh? Advertising ya, kemudian public relation ya, sales promotion, personal selling ya, direct marketing, juga mungkin website dan sosial media marketing ya. Nah, ini semua adalah IMC tools. Nah, ini kata kunci yang penting untuk memahami ini apa, Mbak? Biar gampang untuk dibedakan. Kan ada berapa tuh? Ada 7 atau 8 ya? Versinya macam-macam juga. Iya, kalau saya memahaminya, kalau cepatnya gitu ya, ketika sales promotion gitu. Mulai sales promotion. Sales promotion itu paling gampang dipahami bagaimana orang itu ingin segera tergerak untuk melakukan aksi. Jadi kalau saya menggambarkan itu diskon gitu. Karena diskon itu sampai sekarang masih laku, Pak. Itu diskon atau sampel gitu ya? Iya, diskon, sampel, giveaway gitu masih deket gitu. Personal selling nomor 2, personal berarti manusia ya. Jadi sales, kalau saya mengatakan mungkin SPG gitu. Karena bagi saya ketemu dengan orang secara personal, kita bisa ketemu langsung, itu mahal. Orang bisa langsung bertanya gitu. Dan itu tetap relevan ya itu di dunia tetap sekarang ya? Gitu. Karena memang bagaimanapun sisi orang humanistik kan harus tetap di komunikasi dua arahnya langsung tanpa media gitu. Lalu direct marketing itu data. Wah, ini satu hal yang orang kayaknya bilang bosen dikirimi email gitu. Mungkin SMS pun juga masih bisa ya, atau WhatsApp. Iya. Tapi bagi saya sekarang ini larinya ke apps, Pak. Apps. Iya. Bahkan apps itu sekarang juga mainnya ke direct marketing kan, Pak. Gitu. Karena memang semua by data. Mereka tahu kita sukanya beli apa di marketplace itu. Saya sukanya beli produk A. Jadi ketika ada produk A sedang promosi atau sedang ada promo, saya langsung dapat notifikasi. Padahal kita punya beberapa marketplace yang ada di handphone. Itu maksudnya direct marketing ya? Direct marketing gitu. Kemudian setelah itu advertising ini TV, baliho, dan lain sebagainya jangan dikesampingkan. Tadi ada kata menarik, ada integrasi, karena bagi saya konsep media sekarang itu adalah find everywhere, temukan dimanapun, di TV ada, di pinggir jalan ada. Dan ini semua masuk di advertising. Kalau advertising ini kata kuncinya berarti berbayar ya? Berbayar dan untuk semua non personal. Jadi memang pinggir jalan kan berarti tukang bakso bisa lewat, orang naik BMW juga bisa tahu dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang sponsorship begitu? Sponsorship bisa. Ya, itu bisa. Mungkin kalau sponsorship ini kalau anak-anak sukanya bahas itu selebgram endorse. Nah, itu kayaknya aplikasi yang lebih mudah dipahami gitu ya, lebih mudah dipahami. Dan berikutnya tentu saja public relations ya. Nah, ini bidangnya Mbak Ratna nih. Kalau public relation itu sebenarnya agak nggak terlalu marketing, tapi intinya sama, mentransfer brand tadi. Lebih ke publisitas ya? Publisitasnya lebih. Jadi menjadikan orang ketiga itu yang bicara tentang produk kita begitu ya? Kita tidak ngecap sendiri kira-kira gitu kan? Jadi kalau ditanya lagi datang ke acara apa, lagi datang ke expo-nya UII. Nah, dia itu adalah perpanjangan tangan dari UII yang sedang bikin expo. Nah, itu yang ada spokesperson-nya ya, ada juru bicaranya. Iya, agak juru bicara dan kemudian ada tambahan-tambahan, makanya ada press release dan lain sebagainya. Itu public relations ya. Dan yang terakhir mungkin terakhir ya internet marketing ini. Digital marketing yang paling wow ini ya internet marketing. Dan ada wow marketing juga. Karena memang sebenarnya ada satu hal yang menarik tentang internet marketing ini, yang jangan lupa adalah ini segmented. Jadi ketika kita berbicara advertising ini non-personal, jadi non-personal itu semua pangsa pasar masuk, tapi kalau media sosial ini segmented. Nah, ini kan nggak bisa dipilih nih. Dua-duanya harus masuk. Jadi kalau kita punya produk A gitu, ya di TV harus ada, di media sosial harus ada. Jadi komplit lah ya, semua itu. Nah, inilah yang disebut sebagai IMC tools ya, atau promotional mix ya, bauran promosi ya, mulai dari tadi advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, mungkin ada yang nyebut juga mobile marketing gitu ya, ada yang public relation, kemudian digital marketing atau social media marketing. Ini semua adalah
bauran komunikasi pemasaran yang perlu integrasikan dan disinergikan ya. Saya kira begitu, udah komplit satu semester kita bicara. Karena memang harapannya saling mengintegrasikan itu yang memang. Ini kata kuncinya. Saya kira begitu kawan-kawan semua, ini semacam highlight begitu ya dari perbincangan kita selama satu semester tentang integrated marketing communication ya, komunikasi pemasaran terpadu. Nanti ada studi-studi kasus begitu ya di kelas, kita mengkaji kasus-kasus brand atau perusahaan barang atau jasa yang menarik begitu dengan menerapkan berbagai konsep yang sudah kita bahas ya. Saya kira begitu. Terima kasih buat semua. Makasih nih Mbak Ratna, ilmunya luar biasa. Pak Subhan. Ketemu lagi di semester yang sama atau semester yang berbeda? Nggak boleh ada yang ngulang ya. Tetap, semoga lulus semua mata kuliah ini. Nilainya bagus ya, dan yang penting bermanfaat ya. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you semua. Bye.